Perkenalkan, nama saya Servulus Apostolos Suri, MPK 010. Di sini saya akan menjelaskan analisis risiko negara. Analisis risiko negara. Apa itu analisis risiko negara? Risiko dapat didefinisikan sebagai bahaya yang terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, kata Soekarto. Menurut Prof. Dr. Insinyur Soemarno, MS, risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Risk is possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Risiko negara adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain, atau contohnya Bank Indonesia. Risiko negara atau country risk merupakan potensi risiko sistematis yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Mengapa analisis risiko negara itu penting? Analisis risiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana perusahaan multinasional saat ini sedang melakukan bisnis atau beroperasi. Analisis risiko negara sebagai alat atau sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha atau investasi di negara dengan tingkat risiko yang tinggi. Peristiwa yang meningkatkan risiko negara cenderung mencegah investasi asing masuk ke negara tersebut. Contohnya seperti serangan teroris, pemogokan yang dilakukan oleh buruh industri secara besar-besaran, krisis politik akibat skandal dalam suatu negara, kekhawatiran tentang sistem perbankan suatu negara, dan lain sebagainya. Penilaian risiko negara. Fungsi utama dari penilaian risiko negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan utang, default atau penundaan dalam pembayaran oleh sovereign borrowers. Penilaian risiko negara mengevaluasi ekonomi, keuangan, dan faktor politik serta interaksi mereka dalam menentukan risiko terkait dengan negara tertentu. Persepsi faktor-faktor penentu risiko negara penting karena mereka mempengaruhi pasokan dan biaya arus modal internasional. Yang berikut mengukur risiko negara. Bentuk dari risiko politik yaitu pengontrolan perdagangan atau mata uang, perubahan pajak atau ketenagakerjaan, pembatasan atas kebijakan-kebijakan, dan kebutuhan atas produksi lokal. Bentuk terparah yaitu expropriation atau pengambil alihan suatu properti asing dengan atau tanpa kompensasi oleh suatu negara. Dua pendekatan dasar untuk memahami risiko negara yaitu spesifik suatu negara atau spesifik instansi. Stabilitas politik. Indikator ini berfungsi untuk menentukan berapa lama rezim suatu negara akan bertahan dan kejelasan keinginan rezim tersebut untuk mendatangkan investasi asing dan menjamin kelangsungan investasi tersebut. Yang berikut faktor ekonomi. Indikator lain yang sering digunakan risiko politik termasuk faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, keseimbangan defisit dan surplus pembayaran, pertumbuhan kapital. Faktor ekonomi ini dijadikan sebagai indikasi apakah ekonomi suatu negara dalam keadaan baik atau memerlukan perbaikan yang akan menjadi pertimbangan bagi investor asing. Yang berikut
faktor subjektif. Persepsi perilaku suatu negara terhadap perusahaan swasta, apakah akan menolak keberadaan perusahaan swasta atau mendorong perkembangannya. Yang berikut, resiko politik dan ketidakpastian hak atas kekayaan. Kemungkinan dari pengambil alihan badan usaha oleh pemerintah, pembatasan penggunaan kekayaan, perubahan kebijakan pajak. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan dan berimbas pada nilai dari perusahaan. Yang berikut, capital flight. Indikator penting suatu risiko politik yaitu capital flight yang tinggi. Capital flight berarti ekspor pendapatan penduduk suatu negara karena adanya kecemasan terhadap keamanan kapital. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain peraturan pemerintah, kontrol, dan pajak yang menurunkan pendapatan dari investasi domestik. Pencegahan untuk capital flight antara lain dengan kebijakan ekonomi yang tangguh, sehingga para investor cenderung untuk menanamkan modal daripada menarik modal dari suatu negara. Yang bagian berikut, elemen risiko negara perusahaan multinasional. Elemen risiko negara. Risiko negara merupakan kemungkinan dampak buruk yang disebabkan oleh negara tersebut yang dapat digunakan untuk memonitor negara lokasi usaha perusahaan multinasional atau MNC saat ini. Jika risiko suatu negara tertentu naik, MNC atau multinasional corporate dapat mempertimbangkan juga untuk mendivestasi anak perusahaan yang berlokasi di negara tersebut. MNC atau multinasional corporate juga dapat menggunakan analisis risiko negara sebagai sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha di negara dengan risiko tinggi. Analisis risiko negara tidak terbatas pada prediksi krisis utama. MNC atau perusahaan multinasional juga dapat menggunakan analisis ini untuk merevisi keputusan investasi atau keputusan keuangan terkait dengan peristiwa terakhir. Salah satu peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan arus kas yang dihasilkan oleh MNC atau perusahaan multinasional atau biaya pembiayaan proyek dan karenanya mempengaruhi nilai MNC. Yang berikut, elemen risiko politik. Sikap konsumen di negara setempat. Bentuk risiko politik yang paling ringan atau bagi seorang eksportir adalah kecenderungan warga atau masyarakat untuk membeli barang produksi lokal saja. Filosofi warga atau masyarakat tersebut dapat menghalangi keberhasilan perusahaan. MNC atau multinational corporate yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar asing harus memonitor kesetiaan pelanggan terhadap produk lokal. Jika konsumen sangat setia dengan produk lokal, maka strategi kerjasama dengan perusahaan lokal mungkin lebih menguntungkan dibandingkan dengan ekspor. Elemen yang berikut, tindakan pemerintah setempat. Berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas suatu perusahaan multinasional. Misalnya, pemerintah setempat dapat mengenakan standar pengendalian polusi yang mempengaruhi biaya dan pajak perusahaan tambahan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada laba setelah pajak. Elemen yang berikut, pembatasan pengiriman dana. Anak perusahaan dari induk perusahaan seringkali mengirim dana kembali ke kantor pusat untuk melunasi pinjaman, pembelian perlengkapan, beban administrasi, atau tujuan lainnya. Pada beberapa kasus, pemerintah setempat dapat memblokir pengiriman dana yang akan memaksa anak perusahaan untuk melakukan proyek yang tidak optimal. Alternatif lain,
MNC dapat menginvestasikan dana dalam sekuritas lokal untuk memperoleh imbal hasil, sementara yang sedang diblokir. Namun pengembalian tersebut mungkin lebih kecil dari yang dapat diperoleh jika dana dikirim kembali ke anak perusahaan. Elemen yang berikut, mata uang yang tidak dapat ditukar. Beberapa pemerintah tidak mengizinkan mata uang setempat ditukar menjadi mata uang lainnya. Karena itu, laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan pada negara tersebut tidak dapat dikirim kembali ke induk perusahaan melalui pertukaran mata uang. Jika mata uang tidak dapat ditukar, maka induk perusahaan MNC harus menukar uang tersebut dengan barang untuk memperoleh keuntungan dari proyek yang dilakukan di negara tersebut. Yang berikut, perang. Beberapa negara memiliki kecenderungan untuk terlibat konflik berkepanjangan dengan negara tetangganya atau sedang mengalami kekacauan di dalam negeri. Hal ini dapat mempengaruhi keselamatan dari karyawan di anak perusahaan atau tenaga pemasaran yang berusaha memenuhi pasar ekspor bagi perusahaan multinasional. Selain itu, negara yang terancam perang umumnya memiliki siklus bisnis yang fluktuasi, sehingga arus kas perusahaan multinasional yang berasal dari negara tersebut menjadi tidak lebih baik. Contohnya serangan teroris ke Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Itu memberikan dampak buruk karena kemungkinan eksposur dari serangan teroris, terutama jika anak perusahaan berlokasi di negara yang penduduknya tidak suka dengan Amerika Serikat. Meskipun perusahaan multinasional tidak terkena dampak perang secara langsung, namun perusahaan multinasional mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk menjamin keselamatan tenaga kerjanya. Meningkatnya suku bunga karena banyaknya dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pengeluaran militer juga dikhawatirkan oleh perusahaan multinasional. Beberapa prediksi yang lebih pesimis juga memperkirakan kemungkinan biaya dan perlengkapan yang lebih tinggi dan kemungkinan dampak tingginya inflasi atau suku bunga AS terhadap kurs. Dengan mempertimbangkan seluruh ketidakpastian ini, MNC membatasi ekspansinya hingga dampak perang terhadap harga minyak, defisit penganggaran antara negara sudah lebih jelas. Elemen berikut, birokrasi. Birokrasi pemerintah yang dapat mempersulit bisnis perusahaan multinasional. Meskipun terlihat tidak relevan, faktor ini merupakan penentu utama bagi perusahaan multinasional saat mempertimbangkan proyek di Eropa Timur pada tahun 1990-an. Beberapa pemerintah Eropa tidak terlalu berpengalaman dalam memfasilitasi masuknya perusahaan multinasional ke pangsa pasar mereka. Yang berikut, teknik penilaian risiko negara. Yang pertama, teknik isian atau checklist approach. Pendekatan daftar isian melibatkan dalam pembuat penilaian atas seluruh faktor politik dan keuangan baik makro maupun mikro yang memiliki kontribusi dalam penilaian risiko negara oleh suatu perusahaan. Peringkat dibuat pada daftar berbagai faktor keuangan dan politik, dan peringkat ini selalu dikonsolidasikan untuk memperoleh penilaian risiko negara secara keseluruhan. Beberapa faktor seperti pertumbuhan PDB real dapat diukur dari data yang tersedia, sementara data lain seperti kemungkinan terjadinya perang harus diukur secara subjektif. Yang berikut, teknik Delphi. Teknik Delphi melibatkan pengumpulan opini independen mengenai risiko negara tanpa melakukan diskusi kelompok dari para penilai atau seperti karyawan atau konsultan luar yang memberikan opini. Yang berikut, analisis kuantitatif atau quantitative analysis. Setelah variabel keuangan dan politik diukur untuk suatu periode waktu, model analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi tingkat risiko negara. Misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk menilai risiko karena analisis ini dapat mengukur sensitivitas satu variabel dengan variabel lain. Yang berikut, kunjungan pemeriksaan atau inspection visit. Kunjungan
Pemeriksaan melibatkan kunjungan ke suatu negara dan pertemuan dengan ofisial pemerintah, eksekutif bisnis, ataupun konsumen. Pertemuan seperti ini dapat mengklarifikasi beberapa opini perusahaan yang tidak pasti mengenai suatu negara. Memang beberapa variabel seperti hubungan antara negara mungkin sulit untuk dinilai tanpa kunjungan ke negara tersebut. Yang terakhir, kombinasi berbagai teknik. Penelitian dari 193 perusahaan yang banyak melakukan bisnis asing menemukan bahwa lebih dari separuh perusahaan tidak memiliki metode formal untuk menilai risiko negara. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka mengabaikan penilaian risiko negara. Tapi metode yang paling unggul tidak ada. Akibatnya, banyak perusahaan multinasional menggunakan berbagai teknik, bisa menggunakan pendekatan daftar isian untuk membuat peringkat risiko negara secara menyeluruh, lalu menggunakan teknik DLP, analisis kuantitatif, dan kunjungan pemeriksaan untuk memberikan peringkat atas berbagai faktor tersebut. Yang terakhir, saya mengambil contoh kasus. Yang pertama, kasus Hong Kong kehilangan posisi nomor 1. Pada bulan Mei tahun 2000, unit intelijen ekonomi Satuan Ekonomi menurunkan Hong Kong ke posisi 6 dari pertama dalam peringkat tahunan dari tempat terbaik di dunia untuk melakukan bisnis dalam 5 tahun. Menurut EIU, karena penyerahan kota ke Cina pada tahun 1997, gangguan politik Cina dan erosi bertahap aturan hukum telah mengurangi reputasi Hong Kong untuk kebijakan pasar bebas. Salah satu faktor mengkhawatirkan adalah pada sampel datanya bahwa pemerintah akan memberikan perlakuan preferensial kepentingan Cina dengan mengorbankan bisnis asing. Contoh yang kedua, dampak krisis Ukraina. Perusahaan-perusahaan global yang berbisnis di Rusia dan Ukraina mulai terkena dampak krisis Ukraina. Korporasi-korporasi ini dalam dekade terakhir terpikat melakukan bisnis di negara tersebut pasca runtuhnya Uni Soviet, terutama di sektor manufaktur dan barang-barang konsumsi. Misalnya McDonald's telah memiliki 400 gerai di Rusia dan 73 di Ukraina. Selanjutnya, perusahaan yang bergerak di industri makanan ringan, makanan dan minuman dengan pendapatan sebesar 60 miliar USD dan lebih dari 285.000 karyawan, yakni perusahaan PepsiCo, juga bakal kena imbasnya, di mana 4,4% penjualan berasal dari Rusia dan Ukraina. PepsiCo memiliki beberapa merek dunia yang paling populer, termasuk Pepsi Cola, Mountain Dew, Diet Pepsi, Lay's, Doritos, Tropicana, Gatorade, dan Quaker. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa.